Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Fauzia dari kelas 12 IPS 5. Ingin membuat video tentang penjelasan materi sejarah Indonesia. Simak videonya ya. Kira-kira kalian tahu nggak apa saja perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa? Indonesia merdeka pada 1945, namun dihadapkan pada ancaman disintegrasi dari konflik internal yang timbul dari perbedaan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Pergolakan ini terjadi antara 1948 hingga 1965 dan memiliki dampak besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Berbagai pergolakan di dalam negeri 1948 sampai 1965. Latar belakang setelah kemerdekaan Indonesia dihadapkan pada ketidakstabilan politik, ketegangan ideologi, dan perbedaan kepentingan antar kelompok yang mengancam integrasi bangsa. Konflik-konflik ini terjadi pada periode 1948 sampai 1965 yang mencakup pemberontakan, perbedaan sistem pemerintahan, dan ketegangan ideologi. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Konteks ideologi pasca kemerdekaan Indonesia terbelah dalam berbagai ideologi nasionalisme, komunisme, dan Islam. Ketegangan ideologi ini memunculkan konflik yang memengaruhi stabilitas negara. Peristiwa yang terkait pemberontakan PKI Madiun, konflik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pemerintah yang berusaha mempertahankan sistem negara yang nasionalis. Konflik dengan kelompok Islam Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, gerakan yang berusaha mendirikan negara Islam di berbagai daerah, terutama di Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Akibat terjadi perpecahan yang mendalam, masyarakat menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan, pertarungan kepentingan lokal dan nasional. Pemerintah pusat di Jakarta sering dianggap tidak adil dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya dengan daerah-daerah. Peristiwa yang terkait pemberontakan PRRI atau Permesta, gerakan yang dimulai di Sumatera Barat dan Sulawesi untuk menuntut otonomi yang lebih besar dan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi. Ketegangan antar etnis, perbedaan etnis dan budaya memicu ketegangan di beberapa daerah seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Dampak ketidakpuasan daerah terhadap dominasi Jakarta menyebabkan ketegangan dan perpecahan yang memperburuk kondisi sesuai politik. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan setelah kemerdekaan Indonesia menghadapi dua sistem pemerintahan, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959, sistem ini membuat pemerintahan terpecah dan sering mengalami ketidakstabilan karena kondisi yang rapuh di antara partai-partai politik. Dekret Presiden 1959 membubarkan sistem demokrasi parlementer dan mengembalikan sistem pemerintahan presidensial di bawah kendali Soekarno. Penerapan demokrasi terpimpin, penguatan kekuasaan eksekutif yang menekankan kontrol yang lebih ketat, dan pengurangan kebebasan politik. Peralihan sistem ini meningkatkan ketegangan politik di masyarakat di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Dari konflik menuju konsensus, suatu pembelajaran. Mencapai konsensus di tengah pergolakan. Meskipun berbagai pergolakan terjadi, Indonesia terus berusaha mencari jalan untuk mencapai konsensus dan menjaga persatuan. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Perjuangan untuk kesatuan, kesadaran akan pentingnya persatuan semakin meningkat di tengah konflik-konflik tersebut. Peran pemerintah menjalankan berbagai program untuk membangun nasionalisme dan mengurangi ketegangan antar golongan. Contoh, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Teladan para tokoh persatuan. Tokoh-tokoh yang mempromosikan persatuan Soekarno mengusung ideologi nasionalisme yang inklusif dan mendirikan konsep Nasakom, nasionalisme agama komunisme, untuk menyatukan berbagai kelompok. Muhammad Hatta menekankan pentingnya keseimbangan dan kerjasama antar golongan untuk membangun negara yang kuat. Gus Dur menyuarakan pentingnya toleransi antar agama dan suku dalam menjaga persatuan. Peran mereka berusaha mengintegrasikan berbagai kelompok dengan tujuan bersama menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Peran seni dan sastra dalam persatuan. Seni dan sastra berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan persatuan, toleransi, dan nasionalisme. Contoh karya sastra: Pramudia Ananta Tor. Karya-karya seperti Bumi Manusia mengunggah rasa nasionalisme dan pentingnya keberagaman. Chairil Anwar. Puisi-puisinya yang penuh semangat memperjuangkan kemerdekaan dan semangat bangsawan. Perempuan pejuang. Peran perempuan dalam mewujudkan integrasi bangsa. Perempuan memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan memperkuat integrasi bangsa. Contoh perempuan pejuang: R.A. Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan sebagai bentuk kontribusi terhadap kesatuan bangsa. Sudirman, perempuan yang aktif dalam perjuangan di medan perang seperti mereka yang menjadi perawat atau bagian dari tentara. Kesimpulan, Indonesia menghadapi berbagai konflik yang dipicu oleh perbedaan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan antara 1948 hingga 1965. Meski demikian, dengan usaha membangun kesadaran akan pentingnya integrasi dan persatuan, serta peran tokoh-tokoh seni dan perempuan, bangsa Indonesia berhasil mengatasi ancaman disintegrasi dan pertahanan kemerdekaan. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat bagi kita. Mari jaga persatuan bangsa agar tetap kuat dan sejahtera.